tanggal 3 Desember 2020. Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz umbar ancaman keras terhadap saya dan FPI yang sampai hari ini data digitalnya ada di semua medsos maupun di media TV nasional yang mainstream. Data digital itu belum dihapus. Jadi umbar ancaman terhadap saya, terhadap FPI, saya sendiri nggak jelas apa maksudnya. Tanggal 4 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imran ancam akan sikat saya dan FPI. Dia menggunakan kata sikat, saya akan sikat itu HRS dan FPI. Nah, jadi ini dilakukan tanggal 4 Desember. Kemudian nomor 25, tanggal 7 Desember. Rentetan ini sengaja saya sebutkan supaya jadi jelas. Ini rentetan kenapa saya ada di kursi terdakwah pada hari ini. Tanggal 7 Desember, jam 10 pagi. Jadi di sini ada tambahan Pak Hakim, antara 24-25, antara tanggal 4 sampai tanggal 7. Itu ada tanggal 6, tapi tengah malam. Tanggal 6 jam 10, saya minta izin kepada tim Mercy. Saya ingin dirawat, menjalani isolasi mandiri, pindah keluar kota, itu ke Kerawang. Karena di Sentul banyak teror, kemudian banyak tamu yang mau datang. Kita nggak enak hati menolaknya. Nah karena itu tanggal 6 kami keluar kota, jam 11 malam. Jam 11 malam saya ajak keluarga semua menuju keluar kota supaya dapat alam asri untuk melanjutkan isolasi mandiri. Saya lanjutkan. Tanggal 7 Desembernya, pagi dini hari, sekitar jam setengah 1 pagi. Tiba-tiba ketika kami sedang menuju tempat peristirahatan, kami dikejar, kami dipepet, kami ditembaki. Nah, kami tidak pernah tahu siapa mereka sebetulnya. Akhirnya 6 pengawal kami diculik. 6 pengawal kami diculik pada malam itu. Nah kemudian besok paginya jam 10 pagi, karena kami nggak tahu siapa menculik, kami tidak pernah menuduh itu polisi atau siapapun. Kami hanya mengatakan orang tak dikenal. Jam 10 pagi, saya masih belum bisa memanggili panggilan kedua sebagai saksi. Karena saya masih harus istirahat pemulihan kesehatan di luar kota. Apalagi di pagi dini hari tersebut, saya dan keluarga baru saja mendapatkan serangan brutal dari gerombolan orang tak dikenal yang menembaki rombongan kami dan menculik 6 pengawal kami. Tapi akhirnya Polda Metro Jaya memberi waktu hingga tanggal 14 Desember untuk pemeriksaan sebagai saksi. Jadi kami tidak pernah mangkir, kami tidak pernah lari dari panggilan. Jadi kami minta izin dan diizinkan tanggal 14 jam 10 pagi tersebut agar tanggal 14 menghadap untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Majelis Hakim yang mulia, mohon izin sebentar, nanti terdakwa akan melanjutkan karena ada sidang satunya lagi, Habib Hanif dari salah satu pengacara akan mendampingi. Ya. Rumah sakit Umi. Ada pengacara di sini mau keluar. Ya silakan. Ya. Ya. Terima kasih yang mulia. Ya. Lanjutkan kepada terdakwa. Terima kasih. Ya lanjut silakan. Ya, terima kasih. Tanggal 7 Desember 2020 jam 12 siang, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran bersama Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menggelar siaran pers yang mengakui bahwa yang mengintai dan menguntit saya dari Sentul hingga Tol Kerawang adalah anggota Polda Metro Jaya dan mengakui bahwa mereka yang membunuh 6 laskar FPI yang mengawal saya dan keluarga. Alhamdulillah mereka mengakui. Karena kalau mereka tidak mengetahui sampai kiamat pun kami tidak tahu siapa yang menyerang kami. Ini bantuan Allah Subhanahu wa taala. 26 tanggal 9 Desember 2020. Polda Metro Jaya langsung menjadikan saya sebagai tersangka tanpa panggilan dan tanpa pemeriksaan lagi. Lalu diumumkan di media saya sebagai tersangka, bahkan mengancam akan jemput paksa. Padahal kami sudah punya perjanjian dengan penyidik untuk hadir diperiksa tanggal 14 Desember. Tapi akhirnya dipercepat, bahkan diumumkan sebagai tersangka dan diancam untuk jemput paksa. 27, akhirnya saya bersama pengacara mengambil inisiatif tanggal 12 Desember 2020, didampingi pengacara dengan kesadaran sendiri, inisiatif sendiri. Kami yang mendatangi Polda Metro Jaya. Kemudian sampai di Polda Metro Jaya, kami langsung ditangkap dan langsung ditahan hingga saat ini. Selama 1 bulan,
dalam sel penjara. Saya diisolasi sendirian dalam sel yang 24 jam digembok dan tidak boleh dibesuk keluarga. Bahkan tidak boleh ditegur oleh warga tahanan lain walaupun ada di sel sebelah sekalipun. Jadi selama sebulan tidak boleh ada siapapun berkomunikasi dengan saya di dalam penjara sekalipun hanya tetangga sel. Artinya saya mengambil kesimpulan, sengaja atau tidak sengaja saya bersyukur kepada Allah, isolasi mandiri yang saya lakukan dari mulai saya pulang dari Saudi sampai saya di penjara lebih dari 2 bulan lamanya. Jadi tuduhan jaksa yang mengatakan kalau saya tidak pernah isolasi mandiri, bohong, dusta, fitnah, tuduhan keji.